Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini, berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah umat-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini, berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu, urapilah kami dengan minyak baru. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicerahkan di akhir zaman. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini, berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang.
baru kami rindu. Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di TRC. Oh, beruhilah kami dengan hadirat-Mu. Urapilah kami dengan minyak baru, kami rindu. Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di bangsa kami. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Urapilah kami dengan minyak baru, kami rindu. Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di bangsa kami. Oh, beruhilah kami dengan hadirat-Mu. Urapilah kami dengan minyak baru, kami rindu. Tuhan, pencurahan Roh-Mu dicurahkan di Indonesia. Shalom semuanya. Selamat pagi dan salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan berbagi sharing yang saya dapatkan dari pembacaan firman Tuhan dalam minggu ini, dan saya sudah mulai dari minggu yang lalu pembacaan Alkitab saya untuk putaran kesekian pada kitab Perjanjian Lama. Jadi saya baru menuntaskan Perjanjian baru saja, dan agak lama pembacaan putaran Perjanjian baru belakangan ini, karena saya lebih mencari makna, mencari pengertian, pemahaman. Saya compare isi Perjanjian baru dengan beberapa versi Alkitab lain, dan saya mendapatkan berkat yang berlipat ganda dibanding dengan pembacaan Alkitab saya dengan cara yang lama gitu. Dan saya menikmati semuanya kitab gitu ya, karena memang
eee, niat hati, bukan sebuah keterpaksaan, tetapi, eee, di dalamnya bahkan ada kenikmatan untuk terus-menerus menggali dan bergaul dengan firman Tuhan. Belum lama ini saya, eee, membaca bukan, mendengarkan sebuah kesaksian penglihatan surga dari Seth Rhodes dari, YouTube. Pesaksi, dalam perkataannya ketika bersaksi, ya dengan serta-merta saja, terangkai dengan kata-kata kesaksian hidupnya gitu ya. Bagaimana dia bergaul dengan firman Tuhan, dia melahap, kitab demi kitab gitu, dan ketika dia bicara seperti itu, Seth Rhodes, seorang pemandu acara dari It's Supernatural itu juga merespons dan berkata, "Iya, saya juga melahap dan, membaca kitab-kitab dalam firman Tuhan," gitu ya. Jadi lewat perkataan-perkataan seperti itu, saya mau terus tegaskan kepada kita, kalau kita mau menjadi orang Kristen sejati yang menyenangkan hati Tuhan, yang mengerti kehendak Tuhan, maka ini yang terus harus ditanamkan, dipupuk, dan di ditingkatkan gitu ya. Gak ada lagi tawar-menawar untuk bergaul dengan firman Tuhan, untuk membacanya, bahkan mempelajarinya gitu ya. Nah, ketika saya baca, kitab Kejadian gitu ya, tadi kan saya katakan bahwa, awal dari atau sumber dari sharing kali ini adalah dari rema ketika membaca firman Tuhan. Sebetulnya saya udah buatkan pada catatan, eee ketika berbagi, eee, ketika mempersiapkan sharing tentang mencari wajah Tuhan gitu ya. Karena ada kaitannya dengan tema tersebut. Rema yang saya dapatkan ini, pesan rema yang saya dapatkan ini ada keterkaitannya, bahkan erat kaitannya dengan, mencari wajah Tuhan gitu ya. Saya udah buatkan catatan-catatan. Biasanya gitu, ketika saya, eee, mempersiapkan, eee, sharing, saya udah buatkan catatan apa yang saya ingat tentang firman Tuhan, apa yang Roh Kudus ingatkan tentang firman, saya udah buatkan dalam catatan-catatan supaya tidak lupa. Saya baca berulang-ulang supaya menjadi rangkaian yang utuh gitu ya. Nah, tetapi seperti biasanya, dan saya tidak sedang bermaksud melebih-lebihkan di sini, saya selalu, berserah kepada Roh Kudus untuk ambil alih, proses, perekaman sharing gitu. Nah, ketika saya melakukan, perekaman tempo hari dan saya merasa udah cukup untuk hanya fokus, berbagi perihal, doa gitu ya, mencari wajah Tuhan, lalu menanti-nantikan Tuhan, pesannya sampai di situ. Dan saya tidak lanjutkan tentang pesan rema ini, padahal saya berpikir tadinya, eee, bahwa saya akan tutup sharing tentang mencari wajah Tuhan itu dengan rema yang luar biasa, tetapi ternyata terhenti sampai di situ. Dan saya yakin bahwa, eee, Tuhan mau, saya menyampaikan pesan penting dari rema ini dalam sebuah sesi gitu ya, dan itu yang saya mau sampaikan, pada, pagi hari ini. Dan lagi-lagi saya katakan bahwa apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini erat kaitannya dengan pesan sharing yang saya sampaikan pada hari Jumat yang lalu gitu ya. Nah, ketika saya baca, eee, di Kejadian 4 ayat 7, eee, Tuhan berkata kepada Kain gitu ya, eee, sesaat setelah Kain, membunuh Habel. Sorry. Lalu Tuhan berkata kepada Kain, "Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik?
Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Nah, jadi kata yang sangat tegas berkata-kata melalui firman ini ketika saya membacanya adalah engkau harus berkuasa atas dosa gitu. Nah, kenapa saya perlu sampaikan perihal dosa ini gitu ya? Karena pada sharing hari Jumat yang lalu kan saya katakan bahwa kita harus memperbaiki doa-doa kita bukan hanya untuk menaikkan permohonan kepada Tuhan, tetapi juga belajar melatih diri untuk mencari wajah Tuhan dan menanti-nantikan Dia. Nah, kita tahu bahwa Allah kita itu adalah Allah yang kudus. Mazmur 24 ayat 3 berkata, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Ayat 24 dari Mazmur 24 berkata, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Saya sudah pernah sampaikan bahwa bersih tangannya itu berarti perbuatannya bersih. Murni hatinya, hatinya juga bersih, suci dan kudus. Tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Itu juga perbuatan tentang penipuan. Tidak bersumpah palsu berarti kekudusan perkataan. Berarti supaya kita bisa menikmati hadirat Tuhan pada dimensi rohani yang yang lebih dalam dengan Tuhan, kita harus memiliki syaratnya bahwa kita harus memastikan hidup kita setiap hari apa yang kita perbuat, apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Kemarin juga kan kita sudah belajar modul. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam hati orang. Jadi kita harus pastikan karena hanya kita yang bisa mengenali diri kita dan Tuhan gitu. Kita bisa berpura-pura atau menipu di depan orang lain, tetapi kita sungguh tahu apa yang ada dalam hati kita. Apakah ada iri hati, apakah ada kesombongan, apakah ada kebebalan, apakah ada hawa nafsu, apakah hujat, hanya kita yang tahu. Jadi supaya tercapai apa yang menjadi pesan pada RSSP hari Jumat yang lalu, kita bisa berdiam diri. Karena gini, kalau kita berdiam diri tapi kita nggak rasakan hadirat Tuhan, maka kemungkinan yang ada adalah ngantuk, tertidur, dan merasa hampa, kering gitu. Nah, yang membuat nikmat di dalam doa adalah ketika kita merasakan hadirat Tuhan. Nah, supaya Tuhan bisa kita rasakan, kita harus memastikan kesucian hidup kita dari perkataan, hati, sikap dan perbuatan kita. Nah, kembali pada apa yang saya katakan di awal bahwa ini sebetulnya saya nggak sedang melebih-lebihkan judul sih. Jadi bukan kayak mengundang penasaran orang untuk ngeklik video kita gitu ya, karena seperti sekarang ya video kita yang di TRC maupun di Direction Ministry yang lama itu sudah dimasukin iklan oleh YouTube karena itu kebijaksanaannya sekarang. Jadi yang punya YouTube punya kebijaksanaan akan memasang iklan di video-video yang dimuat di YouTube gitu ya. Entah itu sekalipun itu tidak dimonetisasi gitu ya. Nah, jadi saya tulis judul seperti ini bukan maksudnya mau
ada motivasi yang lain gitu ya. Karena YouTube yang punya kebijaksanaan, YouTube yang punya 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 platform gitu ya, ya terserah dia gitu kan. Kita bersyukur kita bisa pakai kanal ini untuk memberitakan Injil, untuk menjangkau orang, untuk bersekutu gitu ya. Nah, jadi saya buat judulnya pesan Tuhan supaya menang terhadap dosa, karena memang saya merasakan bahwa dan me- mengerti bahwa yang ngomong ke Kain itu adalah Tuhan gitu. Kan coba perhatikan ayatnya. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Yang bicara itu kan Yahweh. Yang bicara itu kan Allah kepada Kain. Makanya saya katakan pesan Tuhan supaya menang terhadap dosa. Nah, memang selain Tuhan yang berbicara lewat ketika langsung kepada Kain, ada ayat lagi di Korintus, tapi kan ada ayat lagi juga di Efesus. Tapi kan kita ngerti seperti Yohanes 1 ayat 1 berkata bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah gitu ya. Nah, ini untuk menguatkan pesan yang pesan Tuhan kepada Kain yang juga berlaku untuk kita supaya kita ingat gitu ya. Kalau para sahabat setia ingat perkataan-perkataan saya di waktu yang lalu, saya sering berkata bahwa no 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 no, saya ucapkan seperti itu bukannya saya so English gitu ya, atau saya seorang yang udah pakar berbahasa Inggris, bukan. Saya belum expert dalam berbahasa Inggris, tapi itu selalu saya katakan ketika ada pikiran, ada hati yang tidak berkenan, saya katakan tidak gitu. Nah, sekarang pun saya tambah lagi ketika ada pikiran yang menggoda untuk berbuat dosa atau di dalam hati saya perkatakan di dalam hati saya bahkan bersuara, aku harus berkuasa atas dosa dengan kekuatan Roh Kudus gitu. Nah, ini yang Tuhan katakan kepada Kain. Kalau tidak mau dikuasai oleh dosa, diperbudak oleh dosa, engkau harus berkuasa atasnya, gitu. Nah, ini sangat memberkati saya dan ini kita perlu. Supaya apa tadi yang saya katakan? Supaya tercapai pesan dari RSSP Jumat yang lalu. Kalau kita mau menghampiri Tuhan yang kudus, kita harus sama statusnya. Kita harus kudus. Memang kita tidak selalu bisa 100% kudus setiap hari. Makanya di samping usaha, yang pertama dulu usaha untuk menguasai dosa itu, kita minta lagi penyucian darah Yesus supaya oleh darahnya itu membasuh menyucikan kita sehingga kita layak di hadapan Tuhan. Tapi bagi saya jangan mempermainkan kuasa darah Yesus yang berkuasa itu. Kita sengaja berbuat dosa, tidak punya usaha untuk berkuasa atas dosa, lalu kita bermain-main penyucian darah Yesus. Bagi saya itu hanya akan pantas kita lakukan ketika kita sudah berjuang untuk berkuasa atas dosa. Tetapi kita dengan kemampuan kita mungkin tidak sempurna, maka kita minta penyucian kuasa darah Yesus gitu ya. Dan ini sangat memberkati hidup saya, sangat menuntun saya. Saya mengerti bahwa Tuhan mengetahui seluruh gerak kita setiap hari, isi hati dan pikiran kita. Dan Tuhan lewat firman-Nya betul-betul membukakan sesuatu kepada saya. Dan saya percaya ini akan bermanfaat kepada setiap orang yang mau bersungguh hati berkenan kepada Tuhan untuk diterapkan dalam kehidupannya. Dan dia harus mengerti bahwa dia harus punya keputusan untuk berkuasa atas dosa. Kalau kalau punya amarah di dalam hati, kita harus berkuasa atas amarah itu. Jangan sampai menguasai kita. Kalau kita punya masalah dalam lidah, dalam kata-kata, kita harus berkuasa atasnya. Supaya tidak membakar kehidupan kita. Kalau kita punya masalah dalam hawa nafsu, kita harus berkuasa atasnya.
supaya kita tidak diperbudak oleh dosa, yang olehnya dosa memisahkan kita daripada Tuhan. Nanti baca pada Capas di Yesaya 59 bahwa tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi dosa ini berbahaya. Nah, itu kenapa selalu saya dasarkan pengajaran dari awal. Itu pentingnya ketaatan, pentingnya menjadi pelaku firman, supaya hal-hal yang lain kalau kita mencari Tuhan itu tidak menjadi terhalang, gitu ya. Nah, jadi di awal ini saya sampaikan dulu pesan penting daripada firman Tuhan yang saya baca, gitu ya. Bagaimana kita supaya tercapai doa-doa kita, kita bisa masuk ke hadirat Tuhan, kita bisa menikmati Dia pada dimensi kekudusan, lalu Tuhan menjawab doa kita. Kita harus bereskan hidup kita seperti yang Paulus katakan bahwa harus melatih tubuh dan menguasai seluruhnya. Tindakan yang aktif dari diri kita. Kita harus menguasai potensi dosa yang ada dalam diri kita. Mungkin kita punya masalah dalam hal amarah. Kita punya masalah dengan lidah, hawa nafsu, dalam berbagai dosa. Mungkin kesombongan atau hujat atau apapun itu. Entah perzinahan, percabulan, entah kebebalan. Kita harus berkuasa atasnya dengan kekuatan Roh Kudus. Itu yang dilakukan oleh Paulus 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri yang ditolak. Kita pun sama. Kita harus berkuasa atas dosa. Kita kan mengenali diri kita sendiri. Bahkan ada potensi dosa yang setiap orang kok kayaknya pernah jatuh dalam dosa tertentu. Mungkin bermasalah dengan hal amarah atau perkataan atau mungkin iri hati atau hawa nafsu atau apapun, masalah dengan mata, dengan telinga, apapun itu. Tetapi lewat pesan rema ini, firman Tuhan ini berlaku atas kita semuanya supaya tidak menjadi budak diperhamba oleh dosa yang akhirnya mengakibatkan doa-doa kita terhalang kepada Tuhan, menghalangi kita, merintangi kita untuk menjangkau Tuhan. Kita harus berkuasa atas dosa. Paulus berkata, saya melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Berkali-kali saya katakan, bukan pelayanan yang paling berat saya pikirkan, tapi bagaimana saya menjadi pelaku firman. Berat seperti yang dikatakan oleh Paulus ini. Jangan sampai ketika aku melakukan semuanya, tapi aku sendiri ditolak. Saya menuntun orang kepada ketaatan, kekudusan, mengerjakan keselamatan jiwa, mempersiapkan kekekalan. Sendirinya saya ditolak, itu kan malah petaka besar. Kalau masih bisa hidup di bumi dikasih kesempatan sih masih oke, tapi kan kesempatan tidak ada setelah kematian. Jangan sampai kita sudah melayani orang, berbagi posting, berdoa, berpuasa, membaca firman, tapi kita masih ada celah yang bahkan kita masih sengaja ya dalam berbagai aspek dosa. Akhirnya kita ditolak gitu loh. Keselamatan kita pada akhirnya ditolak, dalam doa-doa kita juga kita merasa hampa dengan Tuhan karena masih ada celah. Doa-doa kita terhalang karena ada dosa. Tuhan nggak mendengarkan. Maka lagi-lagi saya katakan supaya pesan penting yang saya sampaikan pada hari Jumat tercapai. Doa-doa kita didengarkan, kita bisa menikmati Tuhan lama karena kita layak untuk bersekutu dengan Allah yang kudus itu. Kita harus bereskan dosa. Caranya kita harus berkuasa atasnya. Sama dengan apa yang dilakukan oleh Paulus, melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Lalu hal apa lagi yang kita perbuat supaya kita tidak jatuh dalam dosa? Jangan memberikan kesempatan kepada iblis. Iblis tidak butuh pintu yang lebar. Iblis tidak butuh kesempatan yang besar.
Tapi celah pun iblis bisa pakai. Makanya Efesus 4 ayat 27 berkata, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Iblis itu licik dan dia hanya memanfaatkan hal kecil lalu menuduh kita, mendakwa kita, menjatuhkan kita, mencuri damai sejahtera kita, bahkan menyeret kita kepada dosa. Makanya jangan memberikan kesempatan kepada iblis. Pada notes ayat ini saya tuliskan melarikan diri dan menghindari situasi yang berpotensi mengkondisikan kita untuk berbuat dosa, terutama pada dosa seksual. Jadi jangan berikan kesempatan. Kalau rasa-rasanya kita udah merasa pikiran kita udah nggak lurus nih, berhenti. Kalau misalnya lewat mata di sosial media, berhenti. Jangan sampai membuahkan dosa. Jangan berikan kesempatan kepada iblis. Kalau ada orang kok kayaknya ini suka ngomongin orang gitu ya, suka chat sama kita bukan dengan maksud yang baik, tapi kayaknya dengan maksud yang tidak jujur, bahkan cenderung mau tahu kehidupan pribadi kita atau mau ngulik-ngulik tentang orang lain, bahkan cenderung bergosip. Jangan berikan kesempatan. Bahkan pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kalau suka bergaul dengan orang-orang seperti ini, maka jangan heran kalau dirimu lama-lama menjadi terbiasa dengan perilaku tersebut. Jangan berikan kesempatan kepada iblis. Kalau ada orang yang kayaknya suka marah-marah, suka iri hati, jangan bergaul dengan orang seperti itu. Sebab ada transfer spirit. Roh kenajisan, roh percabulan, perzinahan, iri hati itu bisa transfer. Makanya jangan berikan kesempatan kepada iblis. Bagi saya lebih baik bergaul dengan sedikit orang, tapi benar, daripada banyak orang tapi gak jelas hatinya. Jangan memberikan kesempatan kepada iblis lewat hal-hal yang tadi. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Itu berarti apa? Menguasai dengan ketat kesempatan, pikiran, pandangan, hati, supaya jangan sampai iblis bisa masuk. Nah, kenapa tadi saya katakan, kenapa perlu untuk memastikan ini menjadi komitmen diri kita? Tadi saya katakan bahwa bagi saya bukan pelayanan yang paling berat saya pikirkan, tapi bagaimana saya hidup seperti apa yang saya baca dari firman Tuhan, terlebih apa yang saya bagikan. Maka perjuangan untuk menguasai dosa, karena kita kan masih hidup dalam daging. Ada keinginan daging, ada keinginan roh. Itu yang menjadi fokus saya setiap hari. Bagi saya adalah sebuah sukacita kalau setiap hari saya lalui, karena ini doa-doa saya, nafas saya, kerinduan saya kepada Tuhan, saya bisa melewati setiap hari dengan hati yang lurus, hati yang bersih, kalau bisa berkenan gitu ya, hidup dalam ketaatan gitu. Dan itu perjuangan yang setiap hari harus dilakukan. Makanya Paulus katakan, aku harus menguasai, melatih tubuhku seluruhnya. Setiap hari dilakukan supaya terjaga. Karena Tuhan itu sangat adil. Sekalipun kita melayani Dia, melakukan taat, mungkin persembahan, memberikan sumbangan kepada gereja. Tapi kalau kita sendiri tidak menjaga hidup kita, jangan berpikir bahwa Tuhan akan bisa disogok dengan itu semua, dengan keaktifan pelayanan, dengan taburan kita kepada pelayanan. Nggak bisa seperti itu. Tuhan nggak bisa disogok dengan seperti itu. Makanya penting untuk menjaga hidup kita jangan sampai dikuasai oleh dosa, tapi oleh kuasa Roh Kudus. Kita mengerti sekarang apa yang kita harus lakukan. Kita harus berkuasa atas dosa itu, dan kita bersyukur punya Roh Kudus yang menolong kita untuk bisa lepas dari itu. Kalau ini tidak lulus, maka apa yang saya sampaikan pada hari Jumat kemarin itu tidak akan pernah bisa tercapai. Mau coba pun berdiam diri di hadapan Tuhan, maka yang terjadi adalah ngantuk, tertidur, rasa hampa, kering. Kenapa? Gak bisa bersentuhan dengan Allah yang kudus. Makanya tadi saya katakan ini kayak satu rangkai dengan pengen saya rangkai dengan RSSP kemarin, tapi saya kemudian tidak
terdorong untuk menyampaikannya, lalu kemudian membuatnya sekarang dalam satu sesi. Dan saya yakin ini adalah selain memberkati kita, menuntun kita, ini juga menjadi tuntunan buat kita untuk bisa melakukan terutama ber-PPW yang sehat dan memiliki persekutuan yang hidup dengan Tuhan. Mengapa harus berjuang mematikan kedagingan kita setiap hari dan memastikan diri kita supaya tidak jatuh dalam berbagai bentuk dosa? Saya tulis pada capas, selain untuk alasan ketaatan, keselamatan, menjaga kekudusan hidup itu erat kaitannya dengan merasakan hadirat Tuhan dan jawaban doa kita. Saya akan baca ulang kembali Mazmur 24 ayat 3. Siapa yang boleh naik ke hadirat Tuhan? Ke gunung Tuhan. Siapa yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Siapa yang bisa menikmati hadirat Tuhan, menikmati sukacita hadirat Tuhan gitu ya. Hanya mereka yang menjaga kekudusan hatinya. Tidak mengizinkan berbagai kejahatan hati itu menguasai hatinya. Yang iri hatilah, kesombongan, kebebalan, hawa nafsu, hujat gitu ya. Iri hati, semuanya perzinahan, percabulan, pembunuhan, kejahatan. Gak membiarkan hatinya dimasuki oleh roh-roh ini. Dosa-dosa ini. Perbuatannya juga dengan anggota tubuhnya, matanya, dengan perkataannya harus terjaga. Supaya ketika berdoa, Tuhan itu bisa kita rasakan lebih dekat. Lalu Yesaya 59 ayat 1 juga berkata, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu yang membuat dia menyembunyikan diri. Kan jadinya Tuhan menyembunyikan diri terhadap seseorang ketika apa? Sehingga ia tidak mendengar. Kenapa? Segala dosa. Ada dosa yang memisahkan antara kita dengan Tuhan. Sehingga Tuhan yang kudus itu gak bisa kita rasakan. Tuhan gak bisa bersentuhan dengan dosa. Tuhan mengasihi orang berdosa. Tapi Tuhan tidak berkompromi dengan dosa itu. Makanya kita harus membereskannya. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Jadi kalau lidah, bibir, mulut kita, perkataan kita belum terjaga, masih suka ngomong kebun binatang, berkata-kata yang kasar, berkata-kata yang sia-sia, meremehkan orang lain, menjelekkan orang lain, memfitnah, gosip, hujat, masih suka berdebat panas hati dengan melontarkan kata-kata yang tidak membangun. Jangan berpikir orang ini akan berkenan di hadapan Tuhan. Saya nggak percaya bahwa kalau dia sengaja melakukan dosa-dosa seperti itu, kemudian dia mengangkat pujian kepada Tuhan, itu akan berkenan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, janganlah begitu saudara. Dari mulut yang sama memuji Tuhan, berkat, tapi dari mulut yang sama keluar juga perkataan yang sia-sia. Itu nggak mungkin berkenan di hadapan Tuhan. Makanya kita harus bereskan dosa. Dan pesan yang tadi saya katakan, yang dikatakan sendiri oleh Tuhan kepada Kain, itu kita harus praktekkan. Jangan pasrah terhadap dosa itu. Harus ada keputusan, pilihan, dan tindakan aktif untuk berkuasa atasnya. Minta kekuatan Roh Kudus untuk menguasainya. Melatih tubuh dan menguasai seluruhnya seperti Paulus katakan. Dan jangan memberikan kesempatan kepada iblis. Kalau pergaulan sepertinya membuat kita jatuh dalam dosa, jangan memberikan kesempatan. Kalau jejer kita berpotensi untuk mengarahkan kita kepada dosa, flee, melarikan diri dari itu. Pakai untuk hal-hal yang baik. Supaya apa? Persekutuan kita dengan Tuhan tidak terhalang. Jawaban-jawaban doa kita tidak terhalang. Akhirnya apa? Kalau itu bisa kita lakukan, maka kita akan punya kesaksian dan pengalaman pribadi dengan Tuhan yang membuat kita bergairah, bersemangat mengikut Tuhan selama kita di bumi. Dan lagi-lagi saya katakan bahwa ini kan erat hubungannya dengan keselamatan kita. Upah dosa adalah maut. Jadi penting untuk hidup taat.
Kalau mau ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, harus dipastikan ketaatan. Itu kenapa selalu saya tanamkan pondasinya dari dulu. Ketaatan dalam kekudusan hati, pikiran, perkataan, anggota tubuh, dan keuangan. Supaya apa? Supaya nggak terhalang langkahnya dalam mengikut Tuhan, dalam mengenal Tuhan, dalam mengerjakan keselamatan, dan mempersiapkan kekekalan. Jadi jangan menipu diri sendiri. Udah tahu banyak firman Tuhan dalam perkataan, dalam pikiran, menjaga hati, perbuatan, keuangan, tapi gak bergerak, tidak lakukan tindakan ketaatan, itu percuma. Makanya ikut Tuhan kelihatannya tapi muter-muter di situ. Tuhan tidak memberikan dirinya dikenal oleh Dia. Tuhan tidak nyatakan dirinya, dan Dia tidak memiliki kesaksian pribadi dalam hidupnya. Jadi orang ini akan tampil sebagai orang Kristen yang lemah, yang diperbudak oleh dosa. Dan jangan berharap orang yang kelihatan alim tapi masih dikuasai oleh dosa, jangan berharap itu berkenan di hadapan Tuhan. Bagi saya sangat sederhana. Upah dosa adalah maut. Dosa memisahkan seseorang, apapun bentuk dosanya, memisahkan seseorang daripada Tuhan. Makanya itu yang menjadi pikiran Paulus. Aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Itukah yang kita pikirkan? Itukah yang kita lakukan setiap hari? Kalau tidak, salah dalam menjalankan kekristenan. Jangan hanya berpikir, oh aktif mendengarkan video-video rohani. Ada yang tanya jawab lah, ada yang saat teduh lah, atau banyak kan lagu-lagu rohani. Tapi kalau masih memberikan kesempatan kepada iblis, dan masih hidup di dalam dosa, kita sadar, saya masih jatuh dalam dosa ini. Tak akan mengenal Tuhan lebih dalam. Tak akan merasakan Tuhan lebih dalam. Tak akan memiliki persekutuan lebih erat dengan Tuhan. Pengalaman pribadi dan akhirnya apa? Mengikut Tuhan itu membosankan. Karena hadirat Tuhan itulah yang membuat kita nikmat dalam mengikut Tuhan. Akhirnya pesan rema dari firman Tuhan ini tertanam dalam hati kita. Saya katakan itu pada diri saya ketika pikiran yang tidak baik masuk, karena setiap hari kan kita bergumul dengan dosa kita gitu ya. Jangan sampai dosa menguasai kita. Saya katakan no, dan saya katakan juga aku harus berkuasa atas dosa ini dengan kekuatan Roh Kudus. Jadi ingat ya, perjuangan mengikut Tuhan. Kenapa dikatakan pintunya sesak dan jalan sempit? Adalah perjuangan untuk melawan kedagingan. Tapi kalau kita sudah melatih diri kita, tahu kita punya Roh Kudus sebagai kekuatan dan kita bersedia, yang saya alami kita pasti menang. Nah, jadi ini harus dipraktekkan. Setelah mengerti sekarang bagaimana kita supaya lepas daripada dosa yang menghalangi doa-doa kita, yang menghalangi kita menjangkau Tuhan, sehingga kita tidak menjadi seorang Kristen yang pemenang gitu ya. Harus berkuasa atas dosa. Bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan pertolongan Roh Kudus. Itu kenapa kita harus berdoa juga untuk mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Lalu, jangan memberikan kesempatan kepada iblis. Jaga hati dengan segala kewaspadaan. Melatih diri dan menguasainya dalam segala hal. Dan kalau kondisi atau keadaan membuat kita berpotensi untuk jatuh dalam dosa, entah oleh pergaulan, entah oleh jajar kita, flee, melarikan diri. Itu adalah tindakan untuk menghindari dosa. Kalau orang sudah memiliki prinsip ini dalam kehidupannya, maka akan mudah baginya untuk merasakan hadirat Tuhan. Karena Tuhan dekat dengan orang yang takut akan Dia. Takut akan Tuhan itu kan menjauhi kejahatan, menjauhi dosa. Nah, jadi cek mulai hari ini, setelah dengarkan sharing ini, juga cek apa dosa yang membuat kita masih jatuh bangun gitu, masih tergoda. Mungkin seseorang dalam hal perkataan sudah terjaga. Mungkin dalam hal kekudusan mata sudah terjaga. Mungkin dalam iri hati, mungkin dalam kesombongan atau kebebalan, harus menguasainya. Dan jangan berikan kesempatan kepada iblis yang seperti singa mengaum-aum di sekitar kita. Nah, kalau ini dilakukan, udah ngerti prinsip ini ditanamkan dan dilakukan, ya saya percaya ke depan akan mengalami
pertumbuhan rohani. Kenapa? Karena dia punya kedekatan dan pengalaman pribadi dengan Tuhan. Sehingga bukan Kristen yang begitu-begitu aja, tapi berubah, memiliki kesaksian hidup, bersemangat karena selalu bertemu dengan Tuhan di dalam hadiratnya. Nah, ini saja yang saya mau bagikan pada sharing ini, pada rekaman ini, pada kesempatan ini. Kiranya diperhatikan supaya kita memiliki jiwa yang sama, pemahaman yang sama, dan kiranya kita semuanya menjadi orang-orang Kristen yang lebih daripada pemenang. Kita sampai kepada kerajaan Tuhan, dan selama di bumi kita merasakan kehadiran Tuhan lewat pujian penyembahan kita. Kita menjadi orang yang berani dan percaya diri berdiri di hadapan Tuhan, karena kita sadar kita sudah berjuang untuk melatih diri dan menguasainya dalam segala hal. Nah, ini saja yang saya mau sampaikan pada sharing kali ini. Kiranya diperhatikan. Firman Tuhan berkata, orang yang memperhatikan firman Tuhan, perkataan-perkataan Tuhan, perintah Tuhan, itu adalah orang yang bijaksana. Tapi kalau ada orang yang dengarkan firman Tuhan, tapi tidak memperhatikannya, tidak merenungkannya, apalagi mengaplikasikannya, itu kata firman Tuhan, seumpama orang bodoh. Pilihan ada di tangan kita. Mau jadi orang bijaksana, atau menjadi orang yang bodoh. Saya berkata-kata yang keras seperti ini bukan berarti tidak menghargai para sahabat dan juga saudara, tetapi betul-betul supaya menyentil kita, mencubit kita, bahkan menemplak kita, supaya kita berubah, berbeda di hari-hari yang akan datang. Itu yang ditekankan dalam pelayanan ini. Itulah gairah yang juga selalu membuat saya bersemangat untuk menuntun orang. Karena saya mendapat kekuatan yang baru, sukacita yang baru, semangat yang baru ketika saya baca kesaksian hidup yang sudah berubah, sudah mulai rasakan hadirat Tuhan, sudah mulai berubah, sudah mulai tidak lagi bersentuhan dengan dosa, bahkan kesaksian yang lain. Itu yang saya pahami, saya ngerti tentang pelayanan daripada Tuhan. Bukan cuma berbagi khotbah, membangun gereja gedung, atau mengumpulkan orang, bukan. Tapi sampai setiap orang mengalami perubahan hidup, bahkan perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu sendiri. Dan itu sesederhana kalau kita memperhatikan dan melakukan apa yang kita dengarkan dari firman Tuhan, dari sharing. Akhirnya day by day kita akan menjadi orang yang semakin bijaksana, gitu ya. Selamat menjelang 2 pagi untuk kita sekalian. Semangat berpuasa kepada all MTRC yang bersemangat dalam berpuasa. Semangat Pak Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin. Aku rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicerahkan di Indonesia. Aku rindu Yesus, melihat roh